Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Husin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai geometri dan pengukuran. Adapun tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama untuk memahami unsur dasar geometri meliputi titik, garis, dan bidang. Kemudian yang kedua untuk membedakan unsur turunan berupa garis, sinar garis, sudut, dan ruang. Kemudian yang ketiga ini untuk mengetahui perbedaan aksioma dan teorema. Dan yang keempat untuk memaparkan penerapan geometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama mari kita pahami dulu tentang unsur dalam geometri. Unsur geometri itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu unsur tak terdefinisi, yang kedua unsur terdefinisi. Adapun unsur tak terdefinisi ini adalah unsur dasar yang tidak bisa dijelaskan. Dengan kata lain, ia harus kita terima begitu saja sebagai dasar. Adapun contoh dari unsur tak terdefinisi ini meliputi tiga, yaitu titik, garis, dan bidang. Yang pertama di sini ada titik. Titik itu hanya berupa posisi atau letak. Ia tidak memiliki panjang, lebar, ataupun tinggi. Kemudian yang kedua di sini ada garis. Garis ini adalah kumpulan titik yang memanjang ke dua arah tanpa batas. Biasanya titik ini memiliki simbol panah di masing-masing kedua ujung dari garis tersebut. Kemudian yang ketiga ada bidang. Bidang ini adalah permukaan datar yang luas dan tidak terbatas. Biasanya terdiri dari banyak titik dan garis. Nah, dari unsur tadi, barulah kita bisa membuat unsur terdefinisi. Nah, unsur terdefinisi sendiri ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada ruas garis. Kemudian ada sinar garis, ada sudut, dan juga ada ruang. Yang pertama, ruas garis. Ruas garis adalah bagian dari garis yang dibatasi oleh titik. Sedikit berbeda dengan garis sebelumnya. Kalau garis tadi itu disimbolkan dengan tanda panah yang menunjukkan tanpa batas, sedangkan ruas garis ini dibatasi oleh dua titik di masing-masing ujung garisnya yang menunjukkan bahwa ruas garis ini memiliki ukuran yang telah ditetapkan. Kemudian sinar garis adalah bagian dari garis yang berawal dari satu titik lalu memanjang ke satu arah. Kalau dari namanya kita bisa ibaratkan sinar garis ini seperti lampu senter. Lampu senter yang memancarkan titik cahaya dari satu titik ke satu arah yang dipancarkan. Kemudian sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis lalu bertemu di satu titik. Kemudian yang terakhir ada ruang. Ruang adalah himpunan titik yang tak terbatas ke segala arah. Ruang ini memiliki ukuran berupa panjang, lebar, dan tinggi. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa unsur tak terdefinisi ini menjadi dasar untuk membangun unsur terdefinisi. Kemudian kita masuki bagian yang kedua, yakni aksioma atau postulat. Aksioma atau postulat ini adalah pernyataan dasar yang dianggap benar tanpa diperlukannya pembuktian. Biasanya aksioma ini berfungsi sebagai pondasi untuk membangun sistem logika atau matematika. Adapun contoh pernyataannya itu seperti melalui dua titik hanya dapat dibuat satu garis lurus. Pernyataan ini benar teman-teman karena untuk menghubungkan dua titik yang terpisah itu hanya dapat menggunakan dengan satu tarikan berupa garis lurus. Kemudian pernyataan yang kedua di sini ada, jika ada dua garis yang berpotongan, maka hanya ada satu titik potong. Ini juga pernyataan yang benar, karena apabila dua garis yang saling berpotongan ini bertabrakan, maka hanya ada satu titik temu di antara kedua garis tersebut. Nah, kemudian kita akan memasuki bagian yang ketiga, yaitu teorema atau dalil. Sebaliknya, teorema ini adalah pernyataan yang kebenarannya itu harus dibuktikan secara logis dengan menggunakan aksioma dan teorema lain yang sudah terbukti kebenarannya. Adapun contoh dari teorema atau dalil ini yang paling terkenal itu adalah dalil Pythagoras. Nah, sekarang dalam dalil Pythagoras nih termasuk ke dalam kategori teorema. Artinya kebenarannya itu bisa dibuktikan secara logis dan matematis berdasarkan prinsip
dasar geometri. Adapun dalil Pythagoras itu berbunyi, pada segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dua sisi membentuk dua siku-siku sama dengan kuadrat sisi miringnya. Kalau ditulis dalam rumus itu menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Adapun keterangannya itu A dan B ini adalah sisi yang membentuk sudut siku-siku. Kemudian C ini adalah sisi miring atau disebut dengan hipotenusa, yaitu sisi yang berhadapan langsung dengan sudut 90 derajat. Nah, sekarang supaya penerapannya itu lebih nyata, kita akan mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kita menyandarkan tangga ke sebuah dinding dan jarak dasar tangga antara tangga dan dinding itu adalah 3 meter, kemudian tinggi tempat tangga menyentuh dinding itu adalah 4 meter, maka kalau kita ingin mengetahui berapa panjang tangga yang dibutuhkan, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Adapun rumus Pythagoras yang tadi, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka kita masukkan ke rumusnya. Jarak dasar tangga ke dinding tadi adalah 3 meter, maka A-nya adalah 3 kuadrat, kemudian jarak tinggi tempat tangga menyentuh dinding adalah 4 meter, maka kita tulis 4 kuadrat. Jadi kita hitung 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat itu sama dengan 16. Jadi kita tambahkan 9 ditambah 16 itu sama dengan 25. Nah, karena sebelumnya ini adalah C-nya adalah kuadrat, maka 25-nya ini kita akan akarkan. Akar dari 25 adalah 5. Jadi panjang tangganya adalah 5 meter. Nah, dari sini kita tahu bahwa rumus itu bukan cuma sekedar teori, tapi juga bisa terpakai di kehidupan sehari-hari. Sebelum saya menutup penjelasan ini, mari kita ingat-ingat kembali unsur-unsur dasar yang telah kita pahami sebelumnya. Yang pertama ada titik, itu menunjukkan posisi atau letak yang tidak memiliki ukuran. Kemudian garis itu adalah kumpulan titik yang memanjang kedua arah tanpa batas. Kemudian ruas garis itu adalah bagian garis yang dibatasi oleh dua titik di masing-masing ujungnya. Kemudian sinar garis itu adalah garis yang berawal dari satu titik lalu memanjang ke satu arah. Kemudian bidang itu adalah permukaan datar yang luas dan tidak terbatas. Kemudian ruang itu adalah himpunan titik yang memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Kemudian sudut itu daerah yang terbentuk dari dua sinar garis lalu bertemu di satu titik. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan saya mengenai unsur dalam geometri, perbedaan aksioma dan teorema, serta contoh-contohnya. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita untuk memahami bahwa geometri itu sebenarnya tidak sesulit yang kita bayangkan, selagi kita merunutnya dari hal-hal yang paling dasar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.